Shalom jemaat dan rekan-rekan terkasih. Kita bersyukur kondisi di Indonesia, khususnya kota Jakarta semakin membaik. Dan hari ini, pertama kali kami GPMBRI Kelapa Gading mengadakan sebuah ibadah yang kami sebut GPMBRI Worship Service. Kami rindu melalui ibadah ini, kita bersama-sama bisa bertemu dan merasakan Tuhan di dalam ibadah kita. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kita beribadah kepada Tuhan karena Dialah pencipta kita. Karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita akan bersama-sama mendengarkan mazmur yang berbicara kerinduan pemazmur kepada Tuhan. Biarlah mazmur ini menolong kita untuk dapat masuk di dalam ibadah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Biarlah kiranya statement terakhir dari pemazmur ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari saudara, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati dan mengingat kembali segala perbuatan baik yang Dia lakukan dalam hidup kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu apa adanya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami datang beribadah bersama-sama dari rumah kami, dari tempat di mana kami berada. Kami yakin meskipun kami berbeda tempat, tetapi Engkau yang di sorga sana melihat ibadah yang kami naikkan kepadamu Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Ya Tuhan, biarlah seperti pemazmur ini, kami dapat menyatakan bahwa meskipun dalam kondisi yang tidak baik, meskipun dalam kesulitan, tetapi kami yakin kasih setiamu ya Tuhan ada dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menyanyi, kami mau bersorak-sorai untuk Allah yang sudah berbuat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah panggilan beribadah bagi kita.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, Dia tetap Bapa kita yang mengasihi kita, menyertai kita, gak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Yes, He is our Father. Mari kita nyatakan Engkau Bapa kami Tuhan, yang gak pernah meninggalkan kami. You are my Father, You are my deliverer. I worship You. It doesn't matter where I run, You there for me. It doesn't matter what I've done, Your love for me. You wipe away the tears, You leave me when I'm fall. My life is saved by the mercy of Your grace. It doesn't matter where I go, You walk with me. It doesn't matter when I fall, You cover me. You wipe away the tears, You leave me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. You are my Father, provider, You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through Your everlasting love. Father, I worship You. Father, I worship You. Let's sing this song together. Doesn't matter. It doesn't matter where I run, You there for me. Doesn't matter what I've done. Doesn't matter what I've done. Your love for me. You wipe away the tears, You lift me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. Doesn't matter. Doesn't matter Where I go, You walk with me. It doesn't matter when I'm fall, You cover me. Wipe away, wipe away the tears. You leave me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. Come on, You are my Father, provider, You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through Your everlasting arm. Father, I worship You. Come on, say, You are my Father. You are my Father, provider, You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through Your everlasting arm. Father, I worship You. Oh, Father, I worship You. Cintanya bagi kita selamanya. Cintanya tak pernah berkesudahan bagi kita. Mari kita nyatakan bersama, and Your love is for me, oh God. And Your love is for me. And Your love is for me. And Your love is forever. And Your love is for me, oh God. And Your love is for me. And Your love is for
hadapan Tuhan, Bapa kita, penebus kita. Mari dengan kerendahan hati, kita membawa kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, hal-hal yang kita katakan ataupun kita lakukan yang menyedihkan hatinya. Karena seperti firman-Nya berkata, bukan karena perbuatan kita, namun hanya karena kasih karunia-Nya lah kita diselamatkan dan ditebus. Mari saya ajak kita bersama-sama mengambil waktu secara pribadi, berdoa kepada Tuhan, terbuka akan semua yang telah kita lakukan yang menyedihkan hatinya. Kita buka padanya dan kita mohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, di hadapan keagungan-Mu dan kebesaran-Mu kami datang. Kami merendahkan hati kami, memohon kasih karunia Tuhan, mengampuni kami yang seringkali menjauh daripada Tuhan, yang seringkali mengatakan maupun melakukan hal-hal yang menjadikan hati Tuhan. Engkau lihat ketulusan hati kami Tuhan yang terbuka di hadapan-Mu saat ini. Kami butuh kasih karunia daripada Tuhan, mengampuni kami, mengangkat kami. Dan biar ibadah kami hari ini tidak hanya menjadi rutinitas belaka Tuhan, namun kami mau bawa hati kami, hidup kami, segenap kekuatan dan jiwa kami, supaya ibadah ini menjadi persembahan yang kudus dan yang harum bagi Tuhan. Kami serahkan hati kami khususnya Tuhan, satu demi satu. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam satu nama yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Karena Yesus, sumber kekuatan kita. Karena Dia, kita bisa melewati apapun yang ada di dunia ini. Kita katakan, sorak, haleluya. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Kau angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan iman kami Tuhan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku. Katakan lembah, lembah yang kelam kan ku
sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat, oh, 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 oh. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Segala pencapaian kita, segala apapun yang kita miliki, semua tidak ada artinya jika tidak ada kuasa salib yang menyelamatkan kita. Biar Dia kembali menjadi sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, in Christ alone, do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to find me. And now I see no greater honor than just to know Him more, and to count
glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, ada satu kerinduan mendalam dari diri kita untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Kita rindu berada di hadapannya. Kita rindu dibuat menjadi lebih indah, lebih sempurna lagi. Supaya kita taat dan setia kepadanya. Ya Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang lebih sempurna lagi. Bimbing kami, tuntun kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami, meski seringkali ya Tuhan kami mencoba memberontak terhadap Engkau. Kasih setia Tuhan lebih besar daripada semua pemberontakan kami, dari semua pelanggaran kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena melewati banyak kesulitan, melewati banyak penderitaan, melewati banyak hal dalam hidup kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tetap sama. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, mengagungkan Engkau melalui puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan yang ada di sorga itu, Tuhan yang akan sekarang berbicara ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau ingin katakan untuk hidup kami Bapa. Sehingga ya Tuhan, di penghujung tahun 2021 kami mendapatkan pencerahan kembali oleh karena Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang tolong sehingga mampu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dipahami oleh kami semua, sehingga kami pun siap ya Bapa untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kami bersyukur kita bisa melakukan satu ibadah yang secara khusus dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada di tengah-tengah jemaat GPM Kelapa Gading, maupun untuk rekan-rekan semua, teman-teman yang bisa saja baru pertama kali mengakses video ibadah ini. Saya rindu kita dapat bertumbuh bersama-sama. Khusus untuk ibadah ini kita akan bersama-sama nikmati, bersama-sama akan ikuti di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab, satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Rekan-rekan yang terkasih, jemaat terkasih bisa mengikuti di rumah. Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara bersama-sama ya. Ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah
semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara dengarkan sebuah pengakuan yang saya baca dalam sebuah buku, saudara. Pengakuan itu berbunyi seperti ini. Saya sudah jadi orang Kristen selama 22 tahun. Tetapi bukannya menjadi orang Kristen berumur 22 tahun, saya malah menjadi orang Kristen berumur 1 tahun sebanyak 22 kali. Saya masih terus saja melakukan hal yang sama berulang-ulang. Saudara, ini adalah sebuah pengakuan orang yang telah lama menjadi orang Kristen. Paling tidak 22 tahun dia sudah menjadi orang percaya. Saudara, orang ini dengan jujur berkata bahwa sejak pertama dia menjadi orang percaya, dia tidak mengalami pertumbuhan rohani. Dia bisa saja rajin beribadah, bisa saja dia juga aktif di dalam pelayanan. Tetapi bisa saja, saudara, dia terjebak pada rutinitas ibadah dan pelayanan yang tidak membawanya bertumbuh. Loh, apa bisa orang yang rajin pelayanan tapi kerohaniannya tidak bertumbuh? Saudara, bisa saja jika pelayanan itu dimaknai sekedar menjadi sebuah aktivitas. Aktivitas rohani tidak sama dengan pertumbuhan rohani. Mari ulangi kalimat ini, saudara. Aktivitas rohani tidak sama dengan pertumbuhan rohani. Saudara, di penghujung tahun 2021 ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali apakah ibadah yang kita lakukan membawa kita untuk bertumbuh secara rohani. Apakah pelayanan yang kita lakukan, baik itu secara onsite atau secara online, membawa saya juga semakin serupa dengan Kristus. Apakah tahun ini saya masih saja menjadi bayi rohani yang hanya mengulang-ulang tahun kehidupan saya sebagai orang Kristen namun tidak bertumbuh? Bagaimana saya bisa menjadi murid Kristus yang bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan saya? Saudara, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mari saudara, saya ajak rekan-rekan semua teman-teman untuk menelusuri firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Saudara, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan tentang benih dan jenis 4 tanah di mana benih itu jatuh. Saudara, kalau saudara tadi perhatikan, benihnya sama, tetapi tanahnya yang berbeda. Ada 4 jenis tanah. Tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah di semak duri, lalu kemudian ada tanah yang baik. Nah, saudara, dari sini kita bisa tahu bukan, pertumbuhan sebuah benih itu bergantung pada jenis tanahnya. Saudara, saya berpikir petani sangat memahami hal ini.
Atau saudara yang di selama pandemi memulai hobi yang baru dalam bercocok tanam, pasti juga tahu hal ini bukan? Tiap tanah itu punya karakteristik. Sebab itu saudara kalau kita kemudian menanam benih yang sama tetapi di tanah yang berbeda, kadang-kadang hasil buahnya rasanya berbeda. Karena apa saudara? Permasalahannya ada pada tanah. Saudara kalau kita membaca perhatikan jenis tanah yang pertama. Saya membaca di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar perkataan itu. Tetapi kemudian iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, jenis tanah yang pertama ini adalah orang yang tidak percaya dan tidak mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Mengapa saudara? Karena iblis itu merampas kabar baik itu dalam hidup mereka. Ada banyak caranya saudara. Hanya kadang-kadang kita tidak memperhatikan bagaimana kemudian waktu kita dengar firman Tuhan, berulang-ulang dengar firman Tuhan, tetapi iblis dengan caranya itu merampas kebenaran firman itu sehingga firman itu tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Bahkan berulang-ulang kali pun kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Itu jenis tanah yang pertama. Jenis tanah yang kedua saudara, benih yang jatuh di tempat yang berbatu, ibarat orang pada waktu mendengar kabar itu menerimanya dengan senang hati. Wah, ini tentu lebih baik bukan? Dia terima firman itu dengan senang hati. Tetapi berita itu tidak berakar dalam hati mereka. Mereka percaya sebentar saja dan pada waktu cobaan datang, mereka murtad. Saudara, jenis tanah yang kedua ini adalah orang yang tidak berakar dan punya iman yang sementara. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan itu tidak tertanam dalam hati mereka, dalam hidup mereka saudara. Mereka hanya dengar firman Tuhan, mereka senang. Tetapi ya sudah selesai sampai di sana. Minggu depan mereka datang, dengar firman Tuhan lagi, mereka senang. Tapi mereka kemudian tidak melakukan apa-apa pada firman Tuhan itu. Firman itu tidak tertanam. Waktu pencobaan datang, waktu penderitaan datang, waktu kesulitan datang, iman itu kemudian mati saudara. Dan benih yang ketiga saudara, benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Nah semuanya itu saudara, semuanya itu katanya menghimpit mereka sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi tampaknya jenis tanah yang ketiga ini saudara, ini adalah orang yang tidak dewasa dan menghasilkan buah. Memang sempat bertumbuh tetapi tidak pernah menghasilkan buah yang matang katanya. Mengapa saudara? Karena mereka terjebak dalam kekhawatiran, dalam kekayaan dan kenikmatan hidup. Dan tadi di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata mereka ini adalah orang yang ingin hidup mewah dan ingin menikmati kesenangan di dunia. Saudara, tidak ada yang salah kalau kita dikaruniai kekayaan oleh Tuhan. Tidak ada yang salah saudara kalau kemudian ada yang bisa kita nikmati dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan jelas memberikan peringatan bahwa kekayaan, kenikmatan hidup itu punya efek tertentu di dalam firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Saudara, benih yang ketiga, benih yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur, ibarat orang yang mendengar kabar itu lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Saudara, jenis tanah yang keempat ini berbeda dari jenis tanah yang ke-1, 2, dan 3. Jenis tanah keempat ini berbicara tentang orang yang tidak melepaskan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa saudara? Karena mereka menyimpan dalam hati yang baik dan kemudian mereka bertekun sampai menghasilkan buah. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa sih Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Mengapa? Kalau saudara perhatikan di Lukas 8 ayat 4, dikatakan begini, dijelaskan bahwa pada saat itu ada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus.
Gambarannya waktu itu mungkin cuma ada 12 murid. Tetapi waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat di kota tertentu, di kota itu ada orang yang tertarik kemudian ikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi ke kota yang lain. Demikian juga terjadi mujizat atau Tuhan Yesus mengajar. Lalu kemudian ada orang yang kemudian datang lagi ikut Tuhan Yesus. Rombongan yang mungkin hanya dulu sekelompok kecil, makin hari makin banyak. Sampai di Lukas 8 ayat 4 itu dijelaskan banyak orang yang berbondong-bondong. Dari kota yang satu ke kota yang lain. Ada saja orang yang bergabung menjadi pengikut Yesus. Waktu Yesus menjelaskan perumpamaan ini, Tuhan ingin menjelaskan kepada para muridnya bahwa dari semua orang yang bergabung mengikuti mereka, mengikuti Tuhan Yesus, tidak semua mereka akan bertumbuh dan berbuah. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak berakar, dan ada yang iman mereka hanya sementara. Ada yang tidak dewasa dan menghasilkan buah. Saudara, bisa jadi juga, bisa jadi pengajaran ini adalah sebuah juga peringatan untuk para murid. Karena berapapun sering mereka mendengarkan firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, maka hasilnya bisa tetap sama jika tidak pernah berubah. Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya jadi teringat dengan seorang teman, sebutlah namanya Rita. Seorang teman guru sekolah minggu. Beberapa waktu yang lalu, sewaktu saya melayani di satu tempat yang lain. Saudara, sebutlah namanya Rita, saudara. Rita ini awalnya bukanlah seorang percaya. Tapi waktu saya bertemu dengan Rita, Rita sudah percaya dan sudah menjadi guru sekolah minggu di sebuah gereja, saudara. Saudara, Rita ini tidak hanya menjadi guru sekolah minggu. Dia juga aktif dalam pelayanan lain. Dia menjadi pemimpin pujian di persekutuan doa. Dia juga menjadi singer dalam ibadah-ibadah. Pokoknya Rita ini aktif sekali. Tapi kemudian saudara, satu hari Rita berkenalan dengan seorang pria yang berasal dari kepercayaan Rita yang lama. Saya beberapa kali bertemu dengan pacarnya ini. Tapi karena pacarnya belum percaya, saya sempat memperingatkan si Rita ini. Rita, hati-hati ya. Rita, hati-hati ya. Rita, apa tujuanmu berpacaran dengan orang ini? Saudara, Rita menjawab, ya saya sedang berdoa untuk orang ini. Supaya dia juga untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Tapi saudara, yang terjadi apa? Saudara, sayangnya Rita terlanjur cinta kepada pria ini. Ya, cinta mati. Atau mungkin dalam istilah sekarang, Rita sudah menjadi bucin, ya, budaknya cinta. Akhirnya saudara, Rita seorang guru sekolah minggu. Seorang yang pernah mengajak anak-anak memuji Tuhan Yesus, menyangkal imannya. Siapa yang menduga saudara? Seorang guru sekolah minggu yang aktif melayani di persekutuan doa, yang menjadi singer di dalam ibadah, adalah orang yang ternyata punya jenis tanah yang kedua. Saudara, jika hal itu bisa terjadi pada Rita, mungkinkah itu bisa terjadi pada saudara? Mungkin bisa jadi masalahnya bukan pada pasangan hidup, tapi pada kesulitan hidup. Atau mungkin pada kekhawatiran yang semakin hari semakin menguasai dirimu. Atau bisa jadi masalahnya adalah pada keinginan hatimu untuk memiliki kemewahan di dunia ini. Kenikmatan hidup, kesenangan hidup, itu yang kau kejar hari ini. Atau bisa jadi saudara, semua itu menyatu di dalam kehidupanmu. Kamu alami kesulitan hidup, lalu kamu mulai khawatir, tetapi kamu tetap dikuasai sebuah keinginan untuk memiliki kemewahan hidup dan hidup senang di dunia ini. Saudara, betapa seriusnya Tuhan Yesus sewaktu dia mengatakan perumpamaan ini kepada para murid. Karena pada dasarnya memang iman bisa tidak bertumbuh dan mati. Lalu apa solusinya saudara? Bagaimana supaya kita tidak menjadi tanah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang bertahun-tahun mendengar firman Tuhan. Ada rasa senang, tapi ternyata saudara, rasa senang itu hanya sementara saja. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Atau kita orang yang memang sudah
mulai bertumbuh saudara, tetapi terlalu banyak semak duri itu yang menghimpit hati kita, hidup kita. Sehingga tidak pernah menghasilkan buah, kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Saudara, bagaimana solusinya? Saudara, yang pertama berdasarkan firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama kita perlu menyadari hambatan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kita perlu menyadari bahwa hati kita ini sama seperti tanah. Tanah itu tidak serta-merta bisa membuat benih itu bertumbuh. Tanah itu tidak serta-merta menjadi tempat yang layak untuk benih itu bisa menghasilkan potensi terbaiknya. Jika tanah itu berbatu, saya harus menyingkirkan batu-batu itu terlebih dahulu. Membuat tanah itu gembur sehingga benih itu untuk mudah untuk bertumbuh. Atau kalau kemudian tanah itu dipenuhi semak duri, saya harus menyingkirkan semak duri itu dari tanah itu sendiri. Sehingga kemudian tidak ada yang menghimpit pertumbuhan benih itu nantinya. Saudara, ambil contoh. Kalau saya adalah orang yang khawatir dengan hidup, bukan hanya khawatir yang biasa, tapi sangat khawatir. Atau kemudian karena khawatir tentang hidup, saya takut ini, takut itu, saya mulai mengejar kemewahan dunia ini. Saya bekerja sekuat mungkin supaya itu bisa ada dalam kehidupan saya. Saudara, mengejar kemewahan dan kesenangan dunia itu membuat kesenangan dunia itu menghambat menjadikan saya orang yang dewasa secara rohani dan menghasilkan buah. Karena yang saya kejar itu semua, lalu kemudian fokus saya hanya ke sana, saudara. Saya tidak tahu saudara pernah tidak mengalami hal ini. Makin kita fokus kepada sesuatu kemewah yang berupa kemewahan kesenangan hidup, makin rasanya hati ini menjadi hampa. Mungkin kita bisa pergi ke satu tempat, ke tempat itu, atau punya ini dan itu. Tetapi ketika sudah punya, ada sesuatu yang rasanya kosong, saudara. Saudara, tidak ada yang salah ketika kita bekerja lalu kemudian kita memiliki kekayaan. Tidak ada yang salah tentang itu. Saya ulangi saudara ya, tidak ada yang salah kalau kemudian kita bekerja dan kemudian Tuhan karuniakan kita untuk kekayaan. Tidak ada yang salah untuk itu. Bahkan kalau saudara baca firman Tuhan, saudara, Tuhan menyarankan kita justru kumpulkanlah kekayaanmu. Tetapi jangan salah saudara, Tuhan memperingatkan kita bukan mengumpulkan kekayaannya yang salah, di tempatnya yang salah. Tuhan bilang kumpulkanlah kekayaanmu di mana? Di sorga, bukan di bumi. Artinya kalaupun kita punya kekayaan yang bersifat duniawi ini, mari kemudian kita ubah kekayaan itu supaya mempunyai nilai kekal. Ketika kita melakukan itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk orang lain yang memang membutuhkan berkat Tuhan yang diletakkannya di dalam diri kita, saudara. Jadi tidak ada yang salah ketika kita bekerja dan kemudian Tuhan anugerahkan kita kekayaan. Tidak salah juga kemudian kita menikmati hasil jeripayah kita. Yang menghambat kita untuk menghasilkan buah adalah ketika kekayaan dan kemewahan itu menjadi hal yang utama yang kita kejar dalam hidup. Yang menghambat adalah ketika kita hanya memperkaya diri sendiri dan merasa berharga karena kekayaan itu. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang terhambat, tidak menghasilkan buah. Mengapa? Karena buah selalu berbicara sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Tidak ada pohon yang kemudian menikmati buahnya sendiri, bukan? Bahkan kebanggaan sebuah pohon adalah ketika buahnya memberikan kepuasan bagi orang lain. Jadi saudara, kita perlu melihat bahwa apa yang menghambat pertumbuhan kita, itu yang pertama. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita untuk dapat melihat apa yang menghambat. Saudara, sama seperti saat ini saya sedang melihat kepada Bapak Ibu Saudara melalui lensa kamera tentunya. Tapi saudara, kalau saya tutup mata saya tidak akan bisa melihat. Saudara juga tidak dapat melihat mata saya, bukan? Saudara, tangan yang menghambat ini harus kita singkirkan supaya pandangannya menjadi jelas, bukan? Saudara, kalau kita tidak menyingkirkan penghambat tadi, kekhawatiran hidup atau hal yang lainnya, memang sulit untuk kita bertumbuh. Sebab itu saudara, saya yakin
Kalau kita minta dengan kerendahan hati, Tuhan bisa membukakan kita untuk menyadari apa yang menghambat kita ini. Dan kemudian, saudara, dalam pertolongan Roh Kudus, juga kita bisa memerlukan, kita bisa meminta pertolongan dari orang-orang lain, murid Tuhan yang lain, yang bisa menolong kita. Karena ada kalanya penghambat itu terlalu berat untuk kita singkirkan sendiri. Tuhan bisa pakai orang lain. Bentuk lain dari hambatan pertumbuhan itu bisa dalam bentuk kepahitan, saudara. Kecanduan, pornografi, bahkan bisa saja kuasa kegelapan yang bisa saja kita nggak sadar bekerja dalam hidup kita. Sebab itu tadi saya katakan kita perlu Roh Kudus untuk membukakan itu dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi hambatan seperti ini, kita perlu sekali lagi kuasa Roh Kudus dan murid Kristus yang lainnya yang bisa menolong kita. Dan saudara, setelah kita menyadari apa yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan rohani kita, lalu yang kedua, perhatikan saudara apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Perhatikan apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Saudara, mari perhatikan ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, saya ingin perhatikan saudara kata menyimpan dan kata mengeluarkan. Kata menyimpan dan kata mengeluarkan adalah sebuah gambaran dari proses yang dialami oleh sebuah benih, saudara. Kata menyimpan menggambarkan apa yang dialami benih tetapi tidak terlihat oleh mata. Karena itu terjadi di mana? Di dalam tanah. Ketika benih itu bertumbuh, saudara, benih itu dimasukkan ke dalam tanah. Apakah benih itu kemudian mati? Tidak, saudara. Di dalam dia bertumbuh, tapi tidak terlihat karena ada di dalam tanah, saudara. Nah, ini adalah proses di mana benih ini berakar di dalam tanah dan menyerap segala yang baik di dalam tanah tersebut sehingga kemudian dia bisa bertumbuh dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lalu bagaimanakah hal ini menjadi realita dalam hidup kita, saudara? Saudara, perhatikan di gambar yang saya berikan di slide, dalam bidang pertumbuhan rohani yang tidak terlihat, yang tadi di dalam tanah itu bukan, yang tidak terlihat berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, itu bentukan spiritual, formasi spiritual. Dan pengenalan kita tentang Tuhan atau formasi pengajaran. Saudara, ini adalah apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan di dalam diri kita. Di dalam pikiran kita, saudara. Apa yang tidak terlihat, ini adalah apa yang tidak terlihat di permukaan. Orang tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam pikiran kita, bukan? Orang tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam hati kita. Tetapi saudara, waktu firman Tuhan itu betul-betul tertancap dalam hati kita, merubah pola pikir kita. Satu hari nanti, saudara, yang tidak terlihat itu akan muncul di dalam permukaan. Sebab itu, saudara, orang bisa kelihatan sama di gereja, beribadah, bisa kelihatan sama ketika melayani. Tetapi, saudara, apa yang terjadi dalam hati dan pikiran itu berbeda. Berbeda. Saudara, sekali lagi, sebab itu hubungan pribadi dengan Tuhan, kasih kita kepada sesama, pengenalan kita tentang Tuhan, itu penting. Yang terlihat itu berbicara tentang karakter kita yang mencerminkan karakter Tuhan. Kesabaran kita, ketekunan kita menjalani kesulitan, kehidupan, penderitaan, pekerjaan, karakter kita berhadapan dengan banyak hal dalam hidup kita, itu terlihat. Itu adalah formasi karakter, mencerminkan Tuhan. Apakah kita mencerminkan Tuhan? Itu dapat dilihat dalam hidup kita, saudara. Yang terlihat juga berbicara tentang pelayanan kita untuk Tuhan dan sesama. Ini formasi pelayanan. Ini adalah sebuah buah yang bisa dirasakan, saudara, dan dinikmati orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ketika berbicara tentang menyimpan dan mengeluarkan, Tuhan sedang berbicara tentang kasih kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan berbicara tentang bagaimana kemudian kasih kita kepada sesama. Ada memang yang tidak terlihat, tetapi ada yang terlihat. Dan kedua hal ini seharusnya menjadi seimbang dalam kehidupan kita. Waktu yang tidak terlihat, saudara, bermasalah.
yang terlihat pasti juga bermasalah. Saya mengingat perkataan ini, saudara. Kebenaran tidak mengubahkan hidup. Saya ulangi, kebenaran tidak mengubahkan hidup. Kebenaran yang diterapkan, itulah yang mengubahkan hidup. Saudara, perhatikan apa yang kita lakukan dengan kebenaran yang kita dengarkan. Orang yang bertumbuh dan berbuah dalam Kristus adalah orang yang bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang mau menyimpan firman Tuhan itu, lalu bertekun di dalamnya. Saya ulangi statement, pengakuan yang tadi saya kutip di depan. Saya sudah jadi orang Kristen selama 22 tahun. Tetapi bukannya menjadi orang Kristen berumur 22 tahun. Saya malah menjadi orang Kristen berumur 1 tahun sebanyak 22 kali. Saya masih terus saja melakukan hal yang sama berulang-ulang. Saudara, apakah ini juga yang akan menjadi pengakuanmu? Apakah ini juga yang kau akan katakan dengan jujur di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi orang Kristen, bayi rohani yang terus menerus menjadi bayi. Tuhan Yesus tidak mati untuk kita supaya kita bertahun-tahun menjadi orang yang sama sebanyak 22 kali. Dia mau kita bertumbuh. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, membawa diri kami apa adanya. Mau dievaluasi oleh Tuhan dan kebenaran-Mu. Bapa, lihatlah hati kami, karena sesungguhnya hanya Engkau yang dapat melihat hati kami, Tuhan. Lihatlah apa yang kami pikirkan, lihatlah apa yang kami lakukan dengan firman-Mu. Tolong kami, Bapa, mengakhiri tahun 2021, kami menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang bertumbuh. Kami tidak mau mengulang-ulang terus menjadi orang Kristen yang berumur 1 tahun sebanyak 22 kali. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan tersebut. Kita mau merefleksikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang saat ini mungkin menjadi penghambat pertumbuhan rohani bagi kita? Apakah ada dosa? Apakah ada perbuatan daging? Atau kepahitan yang perlu kita akui? Mari saya ajak kita melalui doa yang tulus di hadapan Tuhan, kita bawa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bisa mulai memikirkan dalam diri kita, apa kebiasaan yang perlu kita mulai lakukan, yang bisa menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. Biar kiranya pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita. Selepas ibadah ini, tidak hanya lewat begitu saja, namun kita bisa mulai bertumbuh secara rohani. Seperti sebuah tanah yang keempat tadi, yang subur, yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saudara, tiba saatnya kita menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan sebagai ucapan syukur kita dan wujud
salah satu wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita, sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak kita semua mengambil saat pribadi. Membawa hati kita, tidak hanya apa yang akan kita persembahkan, namun juga diri kita ketika kita mau memberikan persembahan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kasihi, kami berterima kasih Tuhan buat segala berkat yang tercurah bagi kami. Terlebih kami berterima kasih dan bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan yang melayakkan kami, menyelamatkan kami, dan mengangkat kami sebagai anak-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu memberikan persembahan kami yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Biar yang kami berikan ini Tuhan, melambangkan isi hati kami, ketulusan hati kami, bahwa kami rindu memberikan yang terbaik, yang tulus kepada Tuhan. Pakai persembahan kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu, tidak hanya persembahan kami, namun juga hati kami, hidup kami, Engkau pakai untuk bertumbuh, lebih dan lebih lagi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami Tuhan, dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita mau bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Biar kata-katanya selalu kita renungkan siang dan malam. Kita mau seperti tanah yang keempat. Kita mau subur, bertumbuh, dan berbuah baginya. Mari katakan, bagaikan air. Bagaikan air, sirami tanah gersang basah, sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari katakan sekali lagi, bagaikan air sirami tanah gersang. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, oh,
hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Oh, 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 untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Saat ini saudara, mari kita mengembalikan kemuliaan, segala hormat hanya pada Tuhan kita yang mengizinkan kita beribadah di tempat ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan menaikkan tangan kita mendapatkan berkat daripada Allah Tritunggal itu. Kiranya Bapa di sorga mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Kiranya Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang hidup itu, memberikan damai sejahtera-Nya ke dalam hati kita. Dan kiranya Roh Kudus menyertai, menghibur, menguatkan dan memampukan kita, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini menjadi buah, menjadi berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Allah Tritunggal memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, GPM Worship Service hari ini tanggal 14 November 2021 sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.